Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami ada saat ini semua oleh karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti dan memahami setiap firman yang akan kami dengarkan sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini berjudul Jangan mudah kecewa. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang saya kasihi, kita sebagai anak Tuhan seringkali mengalami kekecewaan atau gampang kecewa. Segala sesuatu harusnya dapat kita nikmati dengan cara bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Tetapi pada kenyataannya, kita hanya mau yang enak-enak saja atau yang baik-baik saja, yang senang-senang saja, yang buruk-buruk tidak mau. Zaman sekarang ini banyak orang yang kecewa. Tandanya apa? Ada banyak orang yang stres, depresi, frustasi. Banyak orang kecewa dengan sesamanya, bahkan kecewa dengan Tuhan. Dengan keadaan dunia yang hari ini berubah begitu cepat dan seolah-olah kita lelah mengikutinya, membuat kita tidak bisa memprediksi keadaan dunia yang akan datang. Dan kalau kita tidak mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan, kita pasti akan kecewa. Kalau Tuhan masih memberi kita kehidupan sampai saat ini, berarti kita harus mulai terus untuk belajar bersyukur dan menerima setiap keadaan yang kita alami. Bagaimana kita bisa belajar agar tidak mudah kecewa? Dalam Kolose 1 ayat 9 dan 10, orang yang tidak punya hikmat dan pengertian yang benar tidak dapat mengetahui rencana dan maksud Allah dengan sempurna. Jadi, saat kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dengan sempurna, segala pengharapan kita tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Roma 5 ayat 5. Firman Tuhan dan Tuhan tidak pernah salah, apalagi mengecewakan kita. Kalau kita sampai kecewa, berarti kita tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang benar. Karena ekspektasi kita terlalu besar, sehingga membuat kita kecewa kepada Tuhan. Mari kita membedakan antara ekspektasi dan harapan. Ekspektasi adalah harapan yang disertai tuntutan. Kalau kita punya ekspektasi yang tinggi, maka kekecewaan itu akan datang.
Sedangkan pengharapan, atau dalam bahasa Inggris kata hope. Hope adalah harapan yang di dalamnya ada rasa berserah. Kekecewaan hanya timbul saat kita punya ekspektasi. Jika kita punya harapan yang sesungguhnya, maka kita tidak akan kecewa. Kita harus pahami bahwa di dalam harapan ada keberadaan Tuhan, tetapi di dalam ekspektasi tidak butuh keberadaan Tuhan. Mengapa? Karena saat kita berekspektasi, kita hanya memikirkan hal-hal yang harusnya terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Sedangkan saat kita menaruh harapan, kita benar-benar menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Yakobus 4 ayat 13-15 berkata, kita harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala pengharapan kepada Kristus Yesus. Jika kita mau jadi pemenang, yang kita harus tanggalkan adalah beban dan dosa. Dan salah satu beban yang harus ditanggalkan adalah kekecewaan. Kita semua diciptakan dengan tidak memakai ekspektasi dalam hidup kita, maka kita tidak akan mudah dikecewakan. Percaya kepada Tuhan karena semua mendatangkan kebaikan. Tetaplah bersyukur dan percaya kepada Tuhan, bahkan sekalipun kenyataan yang ada tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Setidaknya tetaplah kuat, sebab Tuhan selalu baik. Rencananya tidak pernah gagal, dan Dia pasti akan menyatakan janji-janjinya bagi kita. Bila saat ini mungkin yang kita inginkan belum terjadi, janganlah kecewa. Percayalah bahwa Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Rasa kecewa dapat menghilangkan sukacita dan damai sejahtera. Jangan sampai ketenangan kita hilang hanya karena kekecewaan. Saudaraku yang saya kasihi, milikilah pengharapan yang baru, supaya kita bersukacita dan bersemangat. Teruslah berharap kepada Tuhan, sebab Ia tidak pernah mengecewakan bagi mereka yang berharap kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu saat ini dengan penuh kerendahan hati. Kami meninggikan Engkau sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Terima kasih buat firman Tuhan saat ini, memberi kekuatan bagi kami. Kami mau taruh pengharapan kami di dalam-Mu, agar kami tidak mudah untuk kecewa. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami kecewa. Kami mau berubah, kami mau memandang hanya kepada Engkau saja. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.